Oke, hari ini kita akan membahas tentang present perfect tense. Nah, kalau present perfect tense itu kita bicara penggunaan ini, kata sudah, telah, pernah, sama barusan atau baru saja. Dan untuk fungsinya mungkin ada beberapa. Yang pertama itu adalah untuk menceritakan pengalaman masa lampau ya. Cuman masalahnya di sini beda dengan simple past tense, di mana ini pengalaman yang pernah dialami, di masa lampau. Dalam artian ini tidak ada kata keterangan waktu yang jelas gitu. Jadi hanya pernah saja. Pengalaman yang pernah atau mungkin belum dialami di masa lampau. Ya, nanti bisa menggunakan kata sudah atau telah atau pernah atau belum pernah seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah peristiwa yang baru saja terjadi. Dan yang ketiga itu adalah kejadian di masa lampau tapi ada imbasnya sampai sekarang gitu ya. Jadi kejadian di masa lalu dan ada imbasnya. Berimbas di masa kini. Dan satu lagi adalah itu kejadian di masa lalu dan sampai sekarang. Nah, itu kejadian yang terjadi di masa lalu sampai sekarang. Kalau yang nomor 4 ini contohnya seperti ini. Aku sudah tinggal di Solo selama 5 tahun. Nah, misal seperti itu nanti. Oke, dan sampai sekarang ya, sampai detik ini gitu ya. Terus untuk penggunaan rumusnya nanti ya, ini kembali lagi ya, ini saya tulis dulu di sini adalah penggunaan ini nanti. Kalau kita bicara perfect nanti ada penggunaan kata sudah, lalu telah, lalu pernah, lalu baru saja. Yap, ya nanti. Negatifnya otomatis belum ya. Otomatis nanti menggunakan kata belum seperti itu. Terus kita ke konsep sekarang. Yang pertama, yang A dulu tetap ya ada penggunaan nominal sama verbal nanti karena memang bisa dibagi menjadi dua jenis ini, yaitu ada yang tidak ada kata kerjanya atau nominal, lalu yang satu lagi adalah berkata kerja atau verbal gitu. Untuk yang nominal rumusnya seperti ini. Saya akan tulis ya, lalu subject plus nanti penggunaan have ya. Have atau has. Lalu diikuti oleh been. Nah, ini been dan diikuti oleh pelengkap. Pelengkap itu seperti yang sudah kita bahas kemarin, itu adalah bisa nanti sifat, bisa noun, bisa ke adverb ataupun ke ini ya tadi sifat ya atau adjektif gitu. Lalu terus bagaimana dengan penggunaan have atau has itu sendiri? Nah, ini mungkin saya tulis di bawahnya sini aja ya. Have akan dipakai oleh ini. I, you, they, sama we. Untuk yang has otomatis yaitu ya yang isi it atau yang mewakili mereka ya. Jadi nggak hanya penggunaan he saja, she saja, tapi bisa father, bisa mother, nah gitu. It bisa hewan atau benda apapun gitu. Contoh, kita contoh ke sini. Ya, kembali lagi, ini tidak ada kata kerjanya. Misal, kita menggunakan rumus yang positif ini dulu. Kalimat yang sederhana sekali adalah seperti ini. Aku pernah ke Bali 2 kali. Nah, misal gitu. Oke. Nah, seperti ini aja bisa. Maka kalau kita rubah ke bahasa Inggris, aku adalah I ya. Pernah, nah ini pernah sudah telah barusan itu adalah have has itu sendiri ya, maka I have. Karena itu I menggunakan have. Nah, di sini tidak ada kata kerjanya. Tidak ada kata kerjanya, maka kita ikut rumus saja. Rumusnya adalah ini. Maka I have been. Nah, ini to Bali 2 kali adalah twice gitu. Oke, di contoh pertama seperti itu. Ini masih yang positif ya. Contoh yang kedua, misal aku sudah lapar, nah gitu aja. Aku sudah lapar, udah sesederhana ini. Maka I have been hungry. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Mungkin kita menggunakan sifat. Sifat sudah lapar. Lalu Bali itu adalah adverb of place ya. Nah ini, aku sudah menjadi. Ini bisa kita menjadikan been ya. Kata menjadi itu seorang manajer misal gitu. Maka
Jadi kok aku semua ya, kita ganti menjadi dia gitu aja. Dia yang laki-laki gitu. Nah, dia tapi laki-laki. Maka ini he has been a manager. Seperti itu. Oke, itu adalah rumus yang positif. Sekarang kita ke yang negatif. Negatif otomatis lawan dari sudah adalah belum. Contoh, sorry, rumus dulu, rumusnya belum. Ya, untuk yang negatif rumusnya tinggal kita tambah not saja ya. Jadi ini saya copy. Kita cukup menambah kata not di sini. Ya, ini maka ini notnya di sini has not been. Nah, seperti itu. Contoh. Nomor 1. Teman-temanku belum ada di kelas gitu aja. Maka my friends, nah ini teman-teman kan jamak ya, my friends gitu. Maka kalau jamak ya ini mewakili they, maka kita menggunakan kata have. Nah, terus not been in the classroom. Boleh kita singkat menjadi haven't gitu ya, my friends haven't been in the classroom. Gitu. Contoh yang kedua mungkin kita menggunakan has. Dia belum capek gitu aja. Nah, ini kita ganti katakanlah ini she ya. Maka she hasn't been, nah ini kita singkat saja, tired. She hasn't been tired gitu. Oke, mungkin 2 saja contohnya. Sekarang kita yang interrogatif atau kalimat tanya. Untuk yang kalimat tanya itu sendiri tinggal kita balik. Penggunaan have atau has itu kita taruh di depan. Oke, ini rumusnya. Lalu oke, ini kita buang aja have has. Nah, ini baru sini dulu. Ya, seperti itu. Jadi have atau has-nya dulu, baru been, lalu komplement. Untuk kalimatnya menjadi seperti ini ya. Apakah titik-titik sudah? Nah, seperti itu. Contoh nomor 1 adalah apakah kamarku sudah bersih? Ini. Kamar itu kan dia 1 ya. Maka dia mewakili it. Maka kita menggunakan has. Maka has my room been clean? Nah, seperti ini. Atau mungkin apakah kamu sudah ada di parkiran misal, maka have you been at the parking area? Nah, seperti itu contohnya. Ini adalah bentuk yang nominal. Jadi kita belum menggunakan kata kerja. Fungsinya mungkin bisa jadi ke yang nomor 1 bisa ya, nomor berapapun bisa sih. Gitu. Baiklah. Jadi kembali lagi untuk yang nominal kita belum menggunakan kata kerja, kita hanya menggunakan kata been lalu diikuti oleh pelengkap subjek, lalu ditambah have atau has, lalu been, lalu pelengkap. Untuk negatifnya kita cukup tambah not saja di belakang have has itu sendiri. Lalu untuk yang interrogatif, have has-nya kita taruh paling depan yaitu have atau has, lalu subjek, lalu been, lalu pelengkap. Seperti itu. Oke, ini adalah present perfect tense yang nominal. Semoga video ini membantu. Terima kasih.